Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku. Semoga sehat selalu di sana. Amin 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 ya robbal alamin. Logika tanpa logistik anarkis. Ya, kira-kira seperti itu yang biasa dilontarkan oleh beberapa teman-teman mahasiswa. Bahkan waktu saya ikut kuliah di semester 1 tuh, itu menjadi satu ucapan kenangan bagi saya. Logika tanpa logistik itu anarkis. Ya, mungkin siapapun yang mendengarkan ini dan Anda pernah kuliah, mungkin itu sering Anda dengarkan. Nah, tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Saya ingin membahas sebuah paket logika. Nah, dan sekarang saya ingin mengantarkan paket logika itu mulai dari sejarahnya, apa itu logika, subjeknya, gitu, dan seterusnya gitu. Namun di sini saya ingin melibatkan kalian semua yang senang dengan pembelajaran logika. Saya ingin melibatkan kalian semua. Saya ingin memberikan sebuah pertanyaan nanti di akhir video ini supaya lebih asik lah gitu. Kalian tinggal komentar aja di kolom komentar, sehingga menjadi rujukan juga saya ingin membahas konten selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Dan saya meminta dukungan dari teman-teman. Untuk sementara saya ingin mengantarkan saja, mengantarkan bahwa logika ini awal mulanya itu sebelumnya itu dibahas pada masanya Thales. Ya mungkin teman-teman yang belajar sejarah sudah tahu siapa ini Thales. Salah satu tokoh filsafat Yunani yang merubah paradigma pada saat itu dari orang-orang yang lebih berpikir secara mitos orang-orang yang berpikir secara mitos. Oleh Thales pada saat itu dirubah menjadi pemikiran logos. Awalnya orang-orang di masa itu memikirkan tentang dewa-dewa, lalu menuju bahwa ada dewa padi lah, pokoknya banyak lah. Kalau saya bahas satu persatu itu lama ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa berpikir yang benar itu dimulai dari masanya Thales itu sendiri. Jadi Thales mulai memikirkan, bukan dewa-dewa ini yang menciptakan alam semesta ini, ada sesuatu yang lain gitu. Kalau dilanjutkan itu dimulai dari Thales, dilanjutkan Anaximenes, Pythagoras dan sebagainya sampai pada akhirnya itu ada Socrates memperkenalkan filsafat, lalu beliau dikenal sebagai bapak filsafat gitu. Nah, lalu diturunkan lagi pada muridnya yang bernama Plato, Plato lagi diturunkan kepada muridnya lagi yang bernama Aristoteles. Begitulah kira-kira orang-orang yang luar biasa pada zamannya. Namun kan yang menarik pemikiran yang logis itu yang menggunakan ketentuan akal itu dimulai dari Thales, berdasarkan kemampuan berpikir pada masa itu gitu. Mungkin kita yang sekarang melihat Thales yang berpikir demikian itu kebodohan kan. Tapi pada saat itu Thales ada orang luar biasa gitu. Itu ada masanya masing-masing. Nah, lalu di masanya Socrates sebenarnya logika dan filsafat ini itu bersamaan. Logika ini bisa menjadi itu kan dia sifatnya kaidah, semacam aturan. Dia aturan aturan berpikir secara lurus secara benar gitu. Yang mencetus logika yang pertama kali itu sebenarnya Aristoteles gitu.
Jadi dari Aristoteles lah logika ini mulai dikenalkan. Ya, walaupun pada sebelumnya itu pada zamannya Thales, Anaximenes ya, dan lain-lain, itu logika sudah ada ya. Tapi ya kata logika itu belum ada, tapi cara berpikirnya itu menunjukkan ada logika gitu. Artinya mulai dari zamannya Thales sampai pada zamannya Plato, itu cara berpikir orang sudah logika. Tapi pada zamannya Aristoteles dia sudah memperkenalkan logika gitu. Nah, oleh karena itulah ya kan, oleh karena itulah logika itu ya Aristoteles itu diabadikan sebagai bapak logika gitu. Dalam tradisi pengetahuan Arab itu Aristoteles sebagai guru pertama dalam logika ini, itu dengan logika formal gitu. Ada bantahan-bantahan dan sebagainya gitu, ada bantahan, tapi ya tidak berpengaruh ya, sampai sekarang logika Aristoteles masih utuh, masih dipakai oleh kita semua. Nah, berkembang lagi ya kan dari Yunani ya kan, logika dikembangkan lalu diterjemahkan ke bahasa Arab ya kan, diterjemahkan ke bahasa Arab, dibaca oleh para ilmuwan termasuk Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi ya, dan sebagainya gitu ya, lalu dikembangkan. Nah, yang mengembangkan logika sampai pada ilmu yang menyempurnakan itu adalah Al-Farabi ya. Oleh karena penyempurnaan oleh Al-Farabi dalam bagian tasawuf dan tasdik namanya, atau konsep dan keyakinan, sehingga Al-Farabi disebut sebagai guru kedua dalam ilmu logika. Tapi istilahnya dirubah di Arab Saudi, dirubah menjadi mantik bukan logika gitu. Jadi sekian ya yang saya sampaikan ini ya, semoga teman-teman bisa betahlah belajar dengan saya, dan kita kupas, kita akan bincang di kolom komentar juga ya. Maksudnya Anda bisa komentari di kolom komentar apa yang saya katakan ini salah dan benarnya, silahkan ya. Dan terpenting ya, kita membuka diri untuk saling belajar ya. Yang penting jangan membuka diri dalam hal-hal yang buruk lah gitu. Selain kenapa saya memutuskan untuk pakai logika, selain selain saya ingin membuat konten ini, itu karena pertanyaan saya di tab YouTube itu ada. Saya tanya siapa guru pertama, siapa guru kedua. Ternyata dilihat dari jawabannya, ternyata masih banyak yang salah gitu. Ini sangat mencengangkan bagi saya, sehingga perlu sekali saya untuk membuka keterbukaan berpikir ini, ya kan? Kita membuat sebuah interaksi yang baru dalam YouTube ini supaya kita saling tukar pikiran lah. Gitu. Ya, jadi teman-teman, ya, pada konten selanjutnya saya akan bahas apa itu logika, gitu. Apa itu logika? Wah, kayaknya keren itu. Nah, teman-teman bisa komentar nih di kolom komentar saya. Nah, apapun jawaban teman-teman, ya kan, apapun jawabannya, nah, kita bahas sama-sama nanti. Gitu. Maksudnya sembari ya saya menunggu teman-teman, saya mencari informasi-informasi tentang apa itu logika. Jadi teman-teman bisa menjawab terlebih dahulu apa itu logika. Nah, dari berbagai kepala ya, beda kepala beda pandangan gitu, jangan sama lah. Jadi banyak orang-orang yang menjawab. Silahkan teman-teman bisa komentar saja. Kalau teman-teman nggak suka, silahkan dislike aja, jangan dipaksakan gitu, karena di sini tidak ada paksaan. Baiklah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Ilahi Robbi. Kalaupun ada kekurangan saya di sini, saya ucapkan mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.